Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar member DNA dimanapun Anda berada dan juga dulur-dulurku di seluruh pelosok tanah air? Baik-baik ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang, limpahan rezeki, dan yang terpenting adalah kita selalu diberikan keberkahan, daya yang kuat, dan energi yang positif agar kita mempunyai kemampuan untuk selalu tidak lupa bahwa kita harus bermanfaat dan berguna buat sesama. Ayo kita terus berbuat manfaat buat sesama dengan wisata religi ya. Wisata religi itu kita mempunyai rasa kemanusiaan, mempunyai perilaku yang baik, yang bagus, dan juga kita selalu berbagi dengan yang lapar, yang memerlukan, dan yang kita bertemu dengan orang-orang yang perlu kita bantu ya, walaupun bantuan itu kecil buat kita, tetapi buat mereka sangatlah besar. Jangan dilihat dari nilainya. Misalnya 5.000, 10.000, 20.000, berikan aja. Ya, yang penting kita ikhlas. Ikhlas artinya kita siap untuk melepas, siap untuk memberi. Itu ikhlas. Jadi siap dalam hal ini ya kita tidak ada beban untuk memberi. Dan juga kita harus selalu sabar. Sabar itu kita siap untuk menerima ya tanpa ada prasangka. Nah, demikian pula dengan halnya saat kita menghadapi masa-masa di mana DNA masih dibekukan, DNA masih di-freeze, tidak bisa main teknis dan tidak bisa withdraw. Yaitu masa-masa yang mungkin kita rasakan seperti kita tidak berdaya ya. Nah, tidak berdaya eh, oleh regulator yang memblok usaha DNA ini ya, dan berdampak kepada kita sebagai investor. Bagaimana supaya kita berdaya? Serahkan daya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan tempat kita bergantung ya. Nah, marilah kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Janganlah kita bergantung kepada eh, rasa pesimis, rasa takut, rasa was-was, rasa gundah. Biarkan saja rasa itu kita saksikan ada pada jiwa dan raga kita, tetapi kita harus kalahkan rasa itu di bawah dan letakkan eh, di bawah rasa bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah terkoneksi, sudah sering menyebut namanya, sering mengingat dan merasakan ya. Jadi kita tidak bertuhankan nama juga ya, tetapi kita rasakan Sang Maha Pencipta ya. Kita adalah kholik, kita adalah makhluk ya. Jadi yang kita rasakan bahwa kita adalah tunduk sebagai makhluk di hadapan kholik ya. Makanya saya suka mengajak sebut namanya. Sebetulnya kita tidak bertuhankan nama ya, tetapi kan nama-nama itu dan rasakan ya. Yang terpenting adalah kita rasakan dengan perilaku kita, dengan adab kita pada saat kita terkoneksi dengannya ya. Jadi dia adalah ada ya. Apa? Kenapa dia adalah ada? Adanya kita ya. Adanya kita, dia adalah ada. Karena kita adalah perbuatannya. Kita bukanlah apa-apa. Kita cuman ceritanya, cuman bayangannya ya. Pada saat kita terkoneksi dengannya, maka kita tidak adalah kita ya. Tetapi tentu kita ingin ya, karena saat ini kita diberikan kesempatan untuk hidup, diberikan hidup untuk menjalankan kehidupan, tentu kita ada harapan-harapan dan keinginan-keinginan yang wajar ya. Kalau kita melekat dengan cita-cita, misalnya melekat dengan uang, dengan kekayaan, tidak apa-apa, tetapi jangan terlalu bergantung kepada yang namanya kekayaan. Ya, jangan terlalu bergantung.
Jadi semuanya boleh bergantung, tetapi harus lebih bawah daripada kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi, bahwa pikiran kita, kata-kata kita itu semuanya mengandung energi. Apapun mengandung energi. Apapun makhluk, apakah itu makhluk hidup atau makhluk mati, semuanya mengandung energi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan semua yang diciptakannya adalah mengandung energi. Demikian pula dengan pikiran kita, kata-kata kita, ya besar atau kecil, itu ada energi. Apalagi energi itu misalnya kata-kata ya. Jadi kata-kata atau sumpah serapah kita atau apapun ya berbentuk kata-kata itu ada energinya. Apalagi kata-kata yang diiringi dengan rasa ya. Ada rasa yang mengandung hawa dan nafsu, atau rasa yang mengandung ke rasa yang mengandung hawa dan nafsu itu prasangka ya. Nah, itu dikuasai oleh hawa dan nafsu, itu prasangka. Tetapi rasa yang menguasai hawa dan nafsu itu rasa sejati. Nah, pada saat kita berbicara lalu diiringi dengan rasa sejati, maka pembicaraan kita akan terkontrol. Maka energi yang muncul dari kata-kata yang keluar dari mulut kita atau hati kita itu mengandung energi yang baik ya. Tetapi ada kata-kata, baik kata-kata dari lahir maupun dari batin, yang diiringi oleh hawa dan nafsu, ya dendam, prasangka, amarah, setan amarah, angkara murka, maka energinya juga mungkin berwarna merah, mungkin energinya energi yang sangat menyeramkan. Dan itu sangat menyesatkan buat kita. Oleh sebab itu, maka ayo pada saat kita berkata-kata, pada saat kita berpikir ya, berpikir memang dipersilahkan ya, tetapi pikiran kita harus terkontrol karena di situ ada hawa dan nafsu ya. Sebaiknya berpikir diiringi dengan rasa sejati agar energi atau hasil yang didapatkan dari perbuatan kita adalah hasil yang berkah ya. Misalnya kita gini ya, kita berkata-kata tentang DNA. DNA kita pernah merasa atau menilai baik ya terhadap DNA. Kita juga pernah menilai baik terhadap Pak Daniel Abe ya, di saat DNA belum dibekukan ya. Ya, maka itu kata-kata yang keluar dari diri kita terhadap DNA dan Daniel Abe itu mengandung energi yang baik ya. Jadi pada saat DNA dibekukan, ada beberapa dari kita yang terganggu pikirannya, lalu jiwanya terganggu, maka seringkali malah berbalik ya, berbalik mencaci maki DNA dan mencaci maki Pak Daniel Abe. Itu karena dia mungkin tidak puas ya, tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh DNA dan Daniel Abe, apalagi Pak Daniel Abe sudah diamankan di Barreskrim atau menyerahkan diri ke Barreskrim. Tetapi apapun, apabila Anda bagi teman-teman yang positif ya, apabila Anda ingin terus berharap bahwa DNA jalan lagi, Pak Daniel Abe bisa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya sebaiknya kita mendoakan diiringi koneksi dan diiringi nafas yang tidak diiringi oleh hawa dan nafsu ya. Maka insya Allah ya, Allah itu selalu memberikan jalan ya, apakah itu jalan baik ataupun jalan buruk ya. Tetapi kalau kita semuanya berdoa dengan kebaikan, maka hasilnya pun akan kebaikan apapun itu gitu. Yuk saya mengajak bahwa sumpah serapah itu akan berdampak ya, akan berdampak. Misalnya sumpah serapah kepada DNA dan Pak Daniel Abe tentu akan berdampak sekali.
ayo kita berkata-kata yang baik tentang DNA dan Pak Daniel AB ya. Tentu dengan niatan DNA bisa comeback stronger dan Pak Daniel AB bisa memimpin DNA lagi dan akhirnya DNA bisa beroperasi kembali dan bisa menghasilkan cuan seperti sedia kala ya, sedia kala. Udahlah yang lalu-lalu biarlah berlalu ya, kita lupakan. Sekarang kita jelang yang menjelang ke depan ya. Karena apa? Dari sejak DNA dibekukan tanggal 28 Januari 2022 ya, itu suatu perjalanan ya, suatu perjalanan. Saya mengajak ya untuk pikirkan ke depan saja ya, nggak usah memikirkan yang lalu-lalu ya, ya udah ke depan ya. Kalau yang lalu pernah baik lalu didolimi, mungkin merasa didolimi, dibekukan ya tanpa kita DNA tidak merugikan membernya, itu masa lalu juga ya, biarlah berlalu ya, biarlah berlalu. Kita jelang DNA comeback stronger dan bisa beroperasi kembali dan dana kita aman ya. Jadi kita jaga kata-kata kita, apalagi dengan sumpah serapah yang tidak berguna ya, karena itu mengandung energi yang tidak baik ya. Oke, kita tetap tenang, tetap kita berdoa, tetap kita terkoneksi, tetap kita berwisata religi, tetap kita yang terpenting adalah berkata-kata yang baik, yang positif, yang optimis ya. Kiranya kalau optimis semua, ya itu adalah pertanda bahwa dana kita aman. Apalagi rasa ya, saya berbicara tentang rasa ya. Jadi teman-teman kenapa masih mendebat aja ya, masih membicarakan yang negatif aja ya. Ayo kita tumbuhkan rasa yang positif, apalagi secara secara dohir pemerintah sudah terus berusaha untuk mengembalikan keadaan yang kondusif, lembaga hukum, terus wakil rakyat juga sudah berjuang untuk membantu para member dan DNA. Ya itu pertanda yang baik. Ayo kita gunakan pikiran dan terutama rasa yang baik untuk menjelang dan menyambut serta mewujudkan kesuksesan ini. Ya, there is nothing personal, it's only for DNA Pro.